Mengapa Tuhan membiarkan Salomo jatuh? Salomo adalah orang paling bijaksana dalam sejarah, tetapi pada akhir hidupnya justru membangun mezbah bagi ilah-ilah asing. Yang mengejutkan, Tuhan sudah memperingatkannya 2 kali jauh sebelumnya. Jadi, kejatuhan Salomo bukan karena Tuhan diam, melainkan karena Salomo mengabaikan peringatannya. Saat masih muda, Salomo meminta kepada Tuhan bukan kekayaan atau umur panjang, melainkan hati yang mampu mendengar dan membedakan yang baik dari yang jahat. Tuhan mengabulkan permintaannya dan memberinya hikmat yang luar biasa. Pada masa pemerintahannya, Israel mencapai puncak kemakmuran, bahkan Ratu Sheba datang dari negeri yang jauh hanya untuk menyaksikan hikmatnya. Namun, demi menjaga hubungan politik dengan bangsa-bangsa lain, Salomo menikahi banyak perempuan asing. Secara politik hal itu tampak cerdas, tetapi secara rohani justru melanggar firman Tuhan. Jauh sebelumnya, dalam Ulangan 17, Tuhan telah memberikan 3 larangan bagi seorang raja Israel. Jangan memperbanyak kuda, jangan memperbanyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Jangan menimbun emas dan perak secara berlebihan. Ironisnya, Salomo melanggar ketiga-tiganya. Ia mengimpor banyak kuda dari Mesir, memiliki sekitar 700 istri dan 300 gundik, serta mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sedikit demi sedikit, hatinya mulai berpaling dari Tuhan. Kejatuhan Salomo mengajarkan bahwa hikmat tidak menjamin kesetiaan. Seseorang bisa sangat bijaksana, berhasil dan diberkati, tetapi tetap jatuh jika berhenti mendengarkan suara Tuhan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa Tuhan selalu memberi peringatan sebelum seseorang jatuh. Persoalannya bukan apakah Tuhan berbicara, melainkan apakah kita tetap mau mendengarkan dan taat kepadanya. Allah tidak membiarkan Salomo jatuh tanpa peringatan. Jauh sebelum kejatuhannya, Tuhan sudah memperingatkan bahwa jika ia meninggalkannya dan menyembah Allah lain, kerajaan Israel akan mengalami kehancuran. Jadi, kejatuhan Salomo bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari pilihan yang terus-menerus diabaikan. Bagi Israel, penyembahan berhala bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah, seperti seorang pasangan yang tidak setia dalam pernikahan. Ironisnya, pengaruh terbesar datang melalui istri-istri Salomo yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Demi menyenangkan mereka, ia mulai membangun mezbah bagi dewa-dewa seperti Astoret, Milkom, dan Kamos. Awalnya mungkin hanya dianggap sebagai bentuk toleransi atau kasih kepada istri-istrinya. Namun sedikit demi sedikit, satu mezbah menjadi banyak, hingga akhirnya hati Salomo tidak lagi sepenuhnya setia kepada Tuhan. Dosa besar sering kali tidak dimulai dengan keputusan besar, tetapi dengan kompromi kecil yang terus diulang. Secara arkeologis, masih ada perdebatan mengenai seberapa besar kerajaan dan proyek pembangunan Salomo. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa penyembahan berhalalah yang menjadi penyebab utama hukuman Tuhan. Sebagai akibatnya, Allah membangkitkan musuh-musuh Salomo seperti Hadad, Rezon, dan Yerobeam. Kerajaan yang dahulu damai mulai diguncang dari dalam dan luar. Hukuman itu bahkan sudah mulai terjadi sebelum Salomo meninggal. Meski demikian, Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia. Demi janjinya kepada Daud, Allah tidak langsung mencabut seluruh kerajaan pada masa Salomo, tetapi menundanya hingga masa anaknya dan masih menyisakan satu suku bagi keturunan Daud. Yang mengejutkan, kitab 1 Raja-Raja tidak pernah mencatat bahwa Salomo bertobat di akhir hidupnya. Tradisi yang menghubungkan kitab pengkhotbah sebagai bukti pertobatannya masih diperdebatkan oleh banyak ahli. Karena itu, Alkitab sendiri lebih menekankan bahwa Salomo adalah peringatan bagi setiap orang.
Seseorang bisa memiliki hikmat, kekayaan, dan pengalaman rohani yang luar biasa, tetapi tetap jatuh apabila membiarkan hatinya perlahan-lahan berpaling dari Tuhan. Pelajaran utama: kejatuhan besar hampir selalu diawali oleh kompromi-kompromi kecil yang dianggap tidak berbahaya. Tetaplah setia kepada Tuhan setiap hari, karena hati yang dijaga lebih berharga daripada segala sesuatu. Daud dan Salomo sama-sama jatuh ke dalam dosa besar. Daud berzina dan menyebabkan kematian Uria, sedangkan Salomo berpaling kepada ilah-ilah asing karena pengaruh istri-istrinya. Namun Alkitab menilai keduanya secara berbeda. Mengapa? Perbedaannya adalah pertobatan. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, ia merendahkan diri, mengakui dosanya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatannya bahkan diabadikan dalam mazmur-mazmurnya. Sebaliknya, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Salomo bertobat. Berabad-abad kemudian, Nehemia menjadikan Salomo sebagai peringatan. Ia berkata bahwa meskipun Salomo adalah raja yang sangat dikasihi Tuhan dan paling berhikmat, ia tetap jatuh karena perempuan-perempuan asing yang menyesatkan hatinya. Nehemia 13 ayat 26. Alkitab tidak memberikan jawaban langsung, namun banyak penafsir melihat bahwa Tuhan menghormati kehendak bebas manusia. Kasih dan ketaatan sejati tidak bisa dipaksakan. Yang lain menekankan bahwa kehancuran kerajaan Salomo adalah akibat alami dari keputusan-keputusannya sendiri, bukan hukuman yang muncul tanpa sebab. Yang paling penting, kejatuhan Salomo tidak terjadi dalam semalam. Alkitab berkata bahwa pada masa tuanya, hati Salomo telah diselewengkan. Itu berarti penyimpangan tersebut terjadi sedikit demi sedikit melalui kompromi-kompromi kecil yang terus dibiarkan. Pelajaran bagi kita sangat jelas, tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Hikmat, pengetahuan Alkitab, bahkan pengalaman rohani tidak menjamin seseorang tetap setia jika ia berhenti menjaga hatinya. Salomo yang sejak lahir diberi nama Yedijah, yang dikasihi Tuhan, tetap dapat menyimpang ketika ia terus-menerus berkompromi. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah mengapa Salomo jatuh, tetapi apakah hatiku masih sepenuhnya tertuju kepada Tuhan atau perlahan-lahan mulai menyimpang tanpa kusadari?